Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Bapak Soekarno dan juga Ibu Ketua Majelis Ta'lim Ar-Raihan Ibu Elis Intan MM, Ibu Ketua RW Ibu Nur Hayati, Bapak Ketua RT 014 Bapak Wahyudi, Ibu Ketua Al-Gufran Ibu Heti Komaria, Ibu Ketua Al-Ikhwan Ibu Yulia, Ibu Ketua Al-Fatih Ibu Eli Kartini, dan juga Ibu Ketua Al-Muttaqin Ibu Lasiatun. Ada semua ya? Alhamdulillah. Para ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raihan yang alhamdulillah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu sekalian, di tempat yang sangat adem Bu ya. Di luar panas ya, di dalam apa? Adem. Saya kagak bawa sapu tangan, iya ada AC-nya ya, alhamdulillah ya. Ibu sekalian, hari ini agenda kita ada dua. Yang pertama halal bi halal. Yang kedua adalah pembukaan pengajian majelis taklim. Ada dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, halal bihalal ini boleh dibilang hanya ada di negara kita, dan ini hasil dari kecerdasan ulama-ulama Indonesia ya. Kenapa kita harus halal bihalal ya? Yang pertama, halal bihalal itu perintah Allah ya, perintah Allah. Karena orang itu dianggap baik ya, dianggap bagus adalah ketika orang itu bagus hablum minallah, bagus hablum. Jadi ketika dua ini tidak bagus, maka dia tidak bagus. Katakan begini, ada orang yang hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannas nggak bagus. Sama tetangga masih punya masalah, sama tetangga nggak akur, maka orang ini Allah sebut hina, orang hina ya. Atau sebaliknya, sama orang hablum minannasnya bagus, tapi hablum minallahnya nggak bagus, ini juga orang hina. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 112. Kata Allah, wa duribat alaihi muddillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja, kata Allah, kamu akan hina kecuali kamu berpegang kepada hablum minallah wa hablum minannas. Jadi konsep kita adalah kalau pengen baik ya, maka dua hal ini. Kenapa halal bihalal adanya setelah hari raya, setelah Ramadan ya? Karena kita setelah Ramadan, hablum minallah kita benar-benar digodok. Ya, salat kita maksimal, puasa kita maksimal, yang sunnah-sunnah juga maksimal, sedekahnya maksimal. Bahkan orang pengen dapat pahala haji bersama Nabi, mereka berangkat umroh di bulan Ramadan. Ini juga maksimal. Nah, setelah Ramadan berlalu, datanglah yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya apa, Bu? Meningkat.
Jadi kalau kemarin ibadah kita Ramadan udah bagus banget ya, udah bagus banget, ibu-ibu pasti saya yakin sayang banget kalau nggak puasa, sayang banget kalau enggak sholat taraweh, sayang kalau nggak ngasih takjil, ya kan? Bahkan sampai pengen banget bisa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, datang bulan Syawal, ibadah seseorang itu harus meningkat. Di antaranya adalah Allah membuka peluang hablum minan nas di antara kita, ya kan? Makanya perintah Allah di dalam halal bihalal itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bunyinya apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Di sini ada kata halal. Nah, sebelum kata halal itu Allah udah seru tuh. Allah sudah panggil dengan memanggil apa? Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kerjakan apa aja yang di dunia yang halal lagi baik. Apa aja, Bu, yang di dunia. Ya. Jadi kalau tidak halal maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata halal itu dari akar kata al-hil. Ya, apa al-hil itu, Bu? Terurai. Kalau ibarat benang udah nggak kusut. Kira-kira ibu kalau lagi mau jahit benangnya kusut, kesel. Wah, nah ini kusut banget dia, kesel, akhirnya kan dibuang semua deh. Kenapa harus halal bihalal? Karena biasanya yang kusut-kusut itu ada di mana? Di manusia. Ya, sama tetangga depan kusut, sama tetangga belakang kusut, sama tetangga samping kusut. Ya, supaya enggak kusut, suruh halal bihalal diurai gitu. Apa yang diurai? Hati kita. Ya, ini kan pekerjaan kita dan pekerjaan manusia yang selalu membuat segala sesuatu menjadi kusut. Gara-gara dia tidak ngaji, ngaji dikata begini, kesel hatinya, kusut dah. Udah gue gak datang lagi ngaji dah. Gue kesel sama dia. Nah, begitu ya. Jadi suruh halal, dan halal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi yang kusut-kusut urusan kita tubuh manusia. Enggak ada di sini ya ayyuhal malaika, gitu. Wahai para malaikat kulu mimma fil ardi halal, enggak ada. Malaikat mah artinya enggak ada yang kusut. Yang sibuk. Nah, yang begitu tuh buang jauh-jauh. Kenapa ibu sekalian saya suruh buang jauh-jauh? Karena tidak ada jaminan besok kita masih ada. Siapa, Bu, yang bisa menjamin? Hari ini kita masih duduk bareng, ya. Tapi besok belum tentu kita sudah ada di alam kubur. Kalau sampai mati, itu si kusut masih dibawa mati. Nah, urusannya nggak bisa selesai, Bu. Karena begini, Bu, kalau dosa kita sama Allah, kita istighfar, kita bertaubat, kita minta ampun, ya Allah ampun dosa mereka, selesai, Allah maafkan. Tapi kalau dosa kita antara kita, Allah nggak campur tangan. Ya, pokoknya manusia sama manusia saling memaafkan. Kalau dia belum memaafkan, maka kesalahan itu sampai dibawa ke alam akhirat. Makanya tadi disebutkan ayatnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa lanjutan, Bu? Alladzi yang tadi dibaca betul. Yang dibaca dulu Pak ya. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya, wal 'afina 'anil nas. Jadi itu ada beberapa kriteria. Ya. Kata Allah apa? Orang-orang yang sudah disiapkan surga oleh Allah, satu,
walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu ngeluarin infaknya, baik dia lagi susah maupun dia lagi senang, baik lagi kaya maupun lagi miskin, baik lagi berjaya maupun lagi tidak berjaya. Pokoknya nama infak itu seikhlasnya, Bu. Ya, makanya kalau ada kotak jalan itu namanya tuh infak. Ibu boleh 10.000, boleh 100.000, boleh 10 juta, boleh nggak? Boleh. Ada di sini ngasih infak 10 juta. Ya. Itu namanya apa tuh? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mengeluarkan infak, baik lagi duitnya banyak maupun duitnya sedikit, itu ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sudah siapkan surga lebih luas dari langit dan bumi. Makanya kalau pengen dapat surga yang lebih luas dari langit dan bumi, nah itu kotak jalan isi. Ini mah aja didorong doang. Ya, dia lewat kagak diisi ya. Itu ciri-ciri orang apa tuh? Alladzina yunfikuna fis-sarra. Sarra itu artinya apa, Bu? Orang lagi senang, lagi duitnya banyak, boleh berinfak. Dharra, orang lagi nggak punya duit atau lagi susah, tetap berinfak. Karena itu ciri-ciri orang apa? Bertakwa. Dan orang bertakwa di ayat ini, Bu, Allah sudah siapkan surga. Jadi kalau pengen masuk surga, sering-sering berinfak. Nah, turunan lagi ayatnya, wal afina 'anin nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang sudah disiapkan surga oleh Allah, orang yang saling memaafkan. Jadi kalau di antara kita masih kusut bertahun-tahun, jangan harap masuk surga. Enggak ada. Enggak ada orang yang kusut masuk surga. Enggak ada. Makanya kenapa sampai dibuat acara halal bihalal, biar kita itu tidak kusut. Ya, buang udah jauh-jauh, kusut mengkusut buang. Kenapa? Besok belum tentu ada. Ya, kalau besok mati kita masih kusut, Bu, ya Allah, nauzubillah ya. Makanya saya yakin banget nih, Bu, kalau semua di kepala kita bahwa kita menganggap besok kita mati, pasti nggak ada di antara kita yang kusut, nggak ada. Nggak ada di antara kita yang membenci, nggak ada di antara kita yang hatinya dengki. Hasad dia, dengki aja sama orang tuh, gedek aja gitu. Ada yang begitu ya? Ya. Jadi kalau dia tahu kalau besok dia mati, pasti hati yang dengki, hati yang kusut, hati yang benci sama orang pasti enggak ada. Kita masih punya hatinya yang penyakit dengki, saya kasih doa. Surah Al-Hasyr ayat 10. Tahu doanya? Tahu menanan apa tahu? Ya, surah apa? Al-Hasyr ayat 10. Soalnya coba yang bawa HP silakan dibuka itu ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini ayatnya, doanya ini Pak, Bu, ya. Itu doa yang sering banget Ibu bawa baca. Ya, apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ketemu Bu? Ketemu Bu? Itu Surah Al-Hasyr ayat 10. Bisa? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa buang hati biar kagak ada penyakit apa? Dengki, benci sama orang, gedeg baik sepanjang-panjangnya. Itu baca doa itu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada penyakit ghil. Ghil itu dengki. Jadi sama orang itu udah dengki aja, udah bawaannya nggak suka aja. Ada kan orang gitu, Bu ya? Pokoknya kalau dia datang tuh udah benci banget itu, apa tahu gitu. Nah, itu harus dibuang. Dibuang jauh-jauh. Kenapa Ibu sekalian? Karena ketika kita punya penyakit ghil itu, Bu, punya penyakit dengki, kita itu hidupnya kayak dirorotin gitu, Bu, nggak gemuk-gemuk. Ya, nggak senang-senang karena kita orang tuh benci aja. Gitu kan? Apa Bu tahu, Bu? Emang ada yang di sini gitu. Ya. Terus yang kedua, kalau kita ada penyakit ghil tadi, Bu, ada penyakit ghil tadi,
maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya apa? Surga yang Allah sudah siapkan. Kita kan pengen mati masuk apa? Surga. Pengen nggak, Bu? Nah, pengen banget ya. Tapi kalau hatinya masih ada penyakit, Masya Allah jauh ya kan. Nah, kembali kepada sini, Bu ya. Jadi kalimat halal itu adalah apa? Terurai, udah nggak kusut. Jadi kalau hari ini nanti kita salam-salaman, saling memaafkan, Bu ya, udah nggak ada, buang. Besok nggak ada istilah saya nggak suka sama dia, saya benci sama dia, nggak ada. Ingat, Bu, hari ini kita ketemu terakhir, besok belum tentu, gitu ya. Selalu begitu setiap hari. Nah, Ibu sekalian, kemudian yang kedua, ya, yang kedua berkaitan dengan apa? Pengajian. Ya, di dalam kitab ini saya bawa sengaja. Orang belajar itu ada tiga niatnya, 3 hal. Maka saya mau luruskan ibu-ibu sekalian, ketika hadir ke majelis ta'lim, ngaji di mana aja ada majelis ta'lim ikut hadir, 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, orang itu belajar ada yang niatnya apa? Liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Ibu datang kemari niatnya karena ingin menambah bekal ketika ibu kembali menghadap Allah untuk selamanya. Pulang kampung, niatin setiap kali ngaji ini jadi bekal kita ketika kita pulang kampung. Ibu kan marah pulang kampung ya. Berani nggak pulang kampung kalau kagak bawa bekal? Nah, itu tebang baru ke Jawa. Kenapa, Bu, nggak pulang kampung? Kagak ada bekalnya. Saya kagak bisa berani karena ngadepin ponakan saya, saudara-saudara saya di sana ya. Itu yang di Jawa, Bu. Bagaimana ketika kita pulang kampung ke alam akhirat yang tidak bisa kembali lagi? Makanya kalau orang datang ke majelis taklim, niatnya untuk nambahin bekal, jalannya pahala, duduknya pahala. Nggak ada yang kagak berpahala. Semakin jauh ibu rumahnya dengan majelis di mana ibu ngaji, semakin besar pahalanya. Karena dihitung per langkah. Kalau niatnya zan untuk nambahin bekal. Jadi kalau kita sengaja ngaji niat nambahin bekal, udah pasti nggak kusut. Ini mah ngaji mah rajin, kusut mah kusut, tetap ibu ya. Ya, makanya saya bilang tadi yang kusut-kusut sudah apa? Buang. Ngapain ngaji rajin-rajin? Artinya masih apa? Kusut-kusut juga, gitu kan? Jadi orang yang paling bagus ketika ngaji itu adalah lihat nambahin bekal. Kalau nambahin bekal, Bu, pahala. Makanya kan di sini kan ada berapa majelis alim nih? Ada 4 ya. Hari ini beda-beda ya, Bu ya. Hari ini Al-Ghufran, Al-Ikhwan, harinya sama. Iya, berarti kan kalau hari ini kesini ngaji, hari ini kesini ngaji. Jadi tiap hari ibu ngaji itu diniatin untuk menjadi tambah bekal, pahalanya luar biasa itu, ya kan? Jadi itu pesan saya, pokoknya ngaji niatin nambah bekal buat kita, gitu ya. Dapat nggak pahala itu? Dapat. Karena saya bilang tadi langkah dari rumah udah dihitung tuh, Bu, pahala. Udah dihitung semuanya. Apa yang kita lakukan ketika kita niatnya untuk menjadi bekal kita kembali ke kampung halaman kita nanti di akhirat, maka semuanya bernilai pahala. Nah, syukur-syukur tadi nambahin lagi. Ini gua kalau ngaji bawa duit 300.000 gua masukin ke loket. Ada yang begitu, ada. Sekali masuk loket berapa? 300.000. Nambah lagi nggak tuh bekalnya? Wah, luar biasa deh itu ya. Udah susah nyari orang kayak gitu, betul, Bu ya. Ya, tuh kelompok orang pertama. Kelompok orang kedua, ya, orang yang mencari ilmu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izzah wal jah wal mal. Ada orang yang belajar niatnya supaya menolong kehidupannya biar cepat, tapi salah niatnya, ya kan? Anak kita masuk SMK ke STM ke Akabri ke apa ke namanya, tapi satu, untuk menambah dia bekal ke akhirat.
gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang belajarnya niatnya karena ingin mencari kehidupannya, mencari kedudukannya, pangkat dan hartanya, maka kata Imam Syekh Ghazali, fahada minal mukhatirin. Orang ini orang yang berbahaya, harus diluruskan. Kita sama-sama punya anak, Bu ya. Nah, ketika kita menyekolahkan anak, jangan sampai salah apa? Niat. Mau belajar ilmu apa aja boleh, nggak masalah, itu mah, ya kan? Ilmu dunia kek, ilmu akhirat kek, yang penting bagaimana ilmu dunia yang kita cari menambah dia bekal untuk menuju akhirat. Karena kan hidup kita yang abadi di mana? Di akhirat, ya kan? Yang ketiga, ada orang yang belajar itu, ya kan? Fattakhadha ilmahu zari'atan ila takatsuril bil mal. Ya, dia itu dikuasai setan supaya menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri bil jahi, dan bermegah-megah dengan kepangkatannya, wa ta'azzuzi bi kathratil ittiba, dan menjadi mulia dengan banyak pengikutnya. Yadkhulu bi ilmi kullama dakhala raja'ayat dia minad dunya. Jadi ada orang, Bu, belajar itu bagaimana supaya nanti gua banyak yang ngikut pengikutnya untuk urusan dunia. Dan orang yang kayak gini, kata Syekh Ghazali, fahada minal halikin. Orang ini orang yang celaka. Ya, makanya bagus nih ada majlis taklim, kajiannya khusus buat bekal ke akhirat aja. Ya, makanya mumpung masih hidup, mumpung udah pada 50 ke atas ya Bu ya. Kan belum ke atas Bu ya. Kalau udah 50 ke atas itu udah lampunya udah lampu kuning. Udah banyakan mikirin akhirat daripada mikirin apa? Dunia. Tiap hari pokoknya megang tasbih. Syukur-syukur ya. Hari ini zikir saya salawat 1000 kali. Besok zikir saya istighfar 1000 kali. Lusa zikir saya tasbih 1000 kali. Lusa zikir saya tahlil 1000 kali. Itu setiap hari. Kan enak. Ibu dari rumah kemari megang tasbih aja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 1000 kali. Coba tes deh, dari sini ke rumah itu dapat berapa kali istighfar. Ya. Kalau itu menjadi kebiasaan Bu ya. Pertama, istighfar yang kita baca ngapusin dosa. Karena orang pasti punya dosa. Kapan kita mau hapusin itu dosa kita? Ya kan? Maka kita hapusin setiap hari dengan apa? Istighfar. Yang kedua, istighfar yang ibu bapak baca, dia akan memudahkan tingkat kesulitan kehidupan kita. Namanya orang hidup Pak, pasti nemuin kesulitan. Nggak ada orang Bu di mata kita, ya Allah ibu itu enak bet ya, hidupnya enak, suaminya juga enak, kerjanya juga enak, gajinya juga gede. Kata kita, di dalamnya tetap punya apa? Kesulitan. Nah, keluar dari segala kesulitan, salah satu zikirnya adalah apa? Istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini zikir yang dibaca Nabi. Nabi setiap hari membaca kalimat ini 100 kali. Setiap hari. Makanya kita ya, saya, ibu-ibu semua ya, minimal kita setiap hari 100 kali beristighfar seperti Rasulullah. Rasulullah yang tidak punya dosa, setiap hari istighfarnya 100. Kita yang gudangnya dosa, kagak 100 acan-acan. Ya, gitu kan? Makanya menjadi amal kita sehari-hari istighfar. Kalau perlu mah kayak Imam Syekh Al-Ghazali Bu yang diwiridkan oleh Nur Ali ya. Senin ini, Selasa ini, Rebo ini, Kamis ini, Jumat ini gitu. Dibaca. Maka itu menjadi wirid. Kan dia dibaca nggak mesti harus ibu duduk dalam sholat ya. Ibu sambil ngepel, sambil ngeriska, sambil bekerja. Yang penting jangan sambil berak aja ada kamar mandi ya gitu ya. Nah itu 3 hal orang ketika niat di dalam belajar. Makanya saya pesan banget di Majlis Ta'lim ini, pokoknya belajar.
Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Pokoknya sampai kita mati berhenti belajar. Kalau masih hidup, di mana aja majelis ta'lim hadir, ya kan? Gurunya Kenur Ali, Bu, kenal Bu? Yang di belakang Masjid At-Taqwa. Belakang masjid, di samping selatan kan masjid itu ada makam. Pernah ke situ enggak? Nah, itu makam itu gurunya Kenur Ali, sekaligus juga mertuanya. Namanya Kiai Haji Abdul Mugni, guru Mugni. Itu mertua dan gurunya. Dulu waktu lagi Kenur Ali belajarnya sama Kiai Mugni. Kitabnya ini beliau yang ngajar. Ketika Kenur Ali belajar ke Mekah, terus pulang dari Mekah, Kenur Ali disuruh ngajar kitab yang sama. Guru Mugni duduk di sampingnya. Kata Kenur Ali, lah kapan ini udah pernah guru ajarin? Kita kan muridnya. Kenapa sekarang saya harus ngajar ini dan guru harus belajar ini? Gua pengen hidup sampai mati tercatat orang yang sedang menuntut ilmu. Gitu. Jadi bukan karena Kiai Mugni itu nggak bisa ngambil buku ini, tapi ketika dia duduk belajar bersama, maka dia akan tercatat orang yang mati dalam menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan jalan mencari ilmu, Allah mudahin jalan untuknya masuk ke dalam surga. Gitu, Bu. Bu, besok kita ngaji ke Al-Ghufran ya. Ya, Bu, saya kagak ada motornya. Ya udah, ntar saya jemput. Nah, gitu umpamanya. Nah, itu termasuk itu. Jadi orang yang memudahkan jalan mencari ilmu, Allah mudahin jalannya ke surga. Jadi ibu duduk ke sini dalam rangka membuka jalan menuju apa? Makanya niatin tadi untuk menambah bekal. Jangan salah niat. Saya kagak enak ya, udah 3 kali pertemuan ngaji nggak datang gitu. Akhirnya gua ngaji dah, begitu ya. Jadi niatnya kenapa? Nggak enak. Jadi niatin karena liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya senang tuh, Bu, kalau ngelihat majlis-majlis alim orang dari mana-mana itu datang ya. Ya kan? Makanya ketika di yayasan saya itu ya, itu dari berbagai daerah datang. Saya senang gitu. Kenapa senang? Karena saya membantu mereka untuk memfasilitasi gampang masuk dalam surga. Kita kan kepengen masuk surga semua, ya kan? Siapa tahu ntar kan kalau masuk surga ketemu, ibu yang ngaji di Al-Fatih ya, iya, kok kita di surga dah, gitu ya, ya kan? Nah ini alhamdulillah. Nah saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau masih ada yang kurang, silakan saya buka forum pertanyaan. Dan mudah-mudahan nanti masih kurang puas, kita ketemu lagi nanti, diundang lagi. Ya, oke. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya.